Kedekatan Jordi Onsu dengan Sarwenda yang kini dalam proses cerai dari Ruben Onsu kerap jadi sorotan. Apalagi adik Ruben Onsu itu kerap hadir dalam sejumlah momen penting Sarwenda. Hal itu pun memunculkan isu miring. Bahkan ada isu Sarwenda akan turun ranjang dengan Jordi Onsu setelah cerai nanti. Terkait hal ini, Jordi Onsu menguak fakta yang sebenarnya melalui tayangan YouTube pribadinya. Awalnya, Om dari Betran Peto itu ditanya terkait isu Sarwenda dan dirinya mau turun ranjang. Rupanya, Jordi merasa tak perlu menjawab pertanyaan semacam itu. Ia mau membahasnya jika orang itu selevel dengan terkait pandangannya. Dia juga mengungkap hubungannya dengan Sarwenda yang serupa dengan Wendy Lo. Jordi dan Wendy sama-sama berada di samping Sarwenda untuk menguatkan kakak mereka. Saya ngomong ini sakit sekali dada saya untuk membahas anak itu. Ya, jadi saya itu benar-benar cuma ingin keluarga saya itu dihargai. Nah, adik saya ini punya pergaulan yang bagus, jadi makanya pesan buat saya, napak bumi, ingat lagi. Ya, ingat lagi. Jangan nongak terus ke kepala atas. Saya sudah pernah mengangkat kamu untuk naik tinggi tanpa kamu tongakkan kepalamu. Jadi, selamat berjuang untuk sebuah kehidupan. Naikkan derajatmu dengan tidak menjatuhkan derajat orang lain, apalagi derajat yang pernah memberi kamu makan. Tuh. Oh, kayak artis-artis ada yang kesini juga nggak, Pak? Banyak sekali, Pak. Sarwenda itu juga kesini. Itu kesini ritual atau dia cuma kayak ada acara kesini, Pak? Ya, ada acara, memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga, Pak? Iya, ya ritual. Oh, ritual juga, iya. Pak? Jadi serius dia beneran ke Gunung Kawi dan melakukan ritual untuk bisa jadi kaya. Beneran. Orang artis besar itu udah kaya, pingin kaya lagi dengan cara ritual. Sementara suaminya masuk Islam, katanya dihujat bahwa Islam agama tidak baik. Melakukan ritual dan ingin kaya, apakah itu hal baik? Entahlah, tulis sendiri menurut kalian bagaimana? Ya hatinya ngomong lain aku nggak tahu. Dia cuma nggak tahu ya, tapi sambil main HP kayak kita nggak dianggap ngomong gitu loh, gitu kayak cuman angin aja sama dia. Itu bukan urusan lu mungkin. Iya, ya. Tapi dari abis kalau maaf ya kayak tumbalnya gitu nggak ada, kerjaan banyak, uangnya makin banyak. Sebagai gantinya itu, pokoknya kalau udah di warning dia sakit dia langsung cari. 2023, saya ingat tahun 2023 itu saya bersih-bersih nih di kamar yang biasa dia pakai untuk ritual di rumah, ya kan. Di situ saya nggak ngelihat itu tuh, nggak ngelihat kayak ada dupanya lah, sajian tetap ada kayak bunga, kelapa hijau, macam-macam ya biasa gitu kan. Dan ruangnya kan temaram, bukan yang terang kayak kamar tidur, enggak gitu, temaram aja. Jadi cahaya hanya dari lilin. Oke, remang-remang ya. Ya temaram ya kita bilangnya kan. Pas buka pintu, karena kan gelap, agak gelap gitu. Saya ngelap-ngelap di bawah, tapi posisinya di bawah ya. Ada foto saya. Hah? Foto saya. Di mana? Di bawah mejanya. Di bawah meja tapi posisi sudah tersobek belah dua. Aduh. Tersobek belah dua. Biasanya kan kayak foto yang maaf ya, yang selingkuhannya dia tuh utuh, ditaruh di sela-sela bunga gitu kan, biar berdiri gitu, disenderin di kelapa gitu. Itu enggak. Itu udah sobek belah dua. Teman-teman sudah ada yang lihat di media sosial YouTube nggak ya, pengakuan dari seorang perempuan ya. Kalau kalian mau lihat ada di akun Jejak Backpacker ya. Coba nanti kalian dengerin deh ceritanya ya, dari awal perempuan ini bercerita sampai selesai dia cerita ya. Nah, saya kan dengerin tuh ya dari awal dia cerita sampai akhir, ngeri banget ya. Ternyata seperti itu ya
untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita ya. Dan cerita ini sudah terjadi dari tahun 2011 ya. Pengakuan dari perempuan ini mengenai bosnya ya, seorang artis ya yang saat ini sudah tenar ya. Tenar dalam masalah kesuksesannya ya, dan juga tenar di dalam masalahnya ya. Jadi kalau nanti teman-teman sudah dengar, coba deh kalian pikir kira-kira ini ceritanya ke siapa ya? Karena kan ada yang lagi viral nih saat ini ceritanya ya, lagi rame banget gitu loh ya. Nah, jadi kalau saya pikir-pikir apakah untuk dia nih ceritanya ya? Tapi kalau dipikir-pikir serem juga loh ya teman-teman ya, untuk mendapatkan ketenaran ya, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, untuk supaya kaya ya, untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, sampai rela-relain pergi ke Gunung Kawi ya, ke cara yang salah ya. Tahu nggak teman-teman ya? Memang benar sih kalau kita pergi ke tempat seperti itu, apa yang kita inginkan itu bisa jadi kenyataan. Tapi buat apa ya kan? Karena yang saya tahu ya, kalau pergi ke tempat seperti itu pasti akan meminta tumbal ya. Nah, makanya seperti kata perempuan ini ya, sudah 13 nyawa hilang ya, yang bekerja di rumah artis ini. Serem kan? Nah, jadi di sini bisa jadi pelajaran nih buat kita nih ya. Jadi kalau kita mau tenar ya, kalau kita mau dapat suami atau apapun yang menjadi keinginan kita ya, jangan melalui jalan yang salah ya, karena itu berbahaya banget ya. Itu bisa merenggut nyawa kita, keluarga kita ya kan. Itu kan nggak bagus banget kan. Lebih baik kalau kita mau tenar, biarlah kita mulai dari nol ya. Perlahan, step by step ya. Kita tetap tekun berdoa ya, karena doa itu tidak akan sia-sia ya. Lebih baik cara seperti itu akan menjadi aman untuk hidup kita, juga menjadi berkah buat hidup kita ya. Keuntungan, keuangan, dan apapun yang kita dapat itu kalau jalannya dari Tuhan, itu akan sangat baik buat hidup kita ya. Jadi buat apa kita sukses, kaya, banyak uang, tapi kita harus memberikan korban ya kan. Kasihan orang-orang yang sudah jadi korban seperti yang diceritakan perempuan ini, 13 nyawa loh ya. Untung perempuan ini segera berhenti. Kalau enggak, dia tuh juga sudah jadi target karena dia menemukan foto dia tuh sudah sobek di dalam meja doa di dalam rumah bosnya ini ya. Serem banget ya. Jadi ya teman-teman, kalian lihat deh, dengerin cerita pengakuan dari perempuan ini dan kalian pikirkan sendiri ya. Untuk siapa cerita ini ya? Nanti kalian komen ya di TikTok aku ya. Oke teman-teman, bye-bye. Wey, Ruben Onsu udah pulang dari umroh, guys. Alhamdulillah. Aku seneng banget, auranya Ruben beda. Aura Ruben Onsu beda banget. Alhamdulillah. Say, nih videonya Ruben. Aduh, pulang umroh, Eke seneng ya, Bo. Dan langsung berita dari pengacaranya Ruben Onsu. Tepuk tangan dong semuanya. Di Jakarta Selatan, Gugatan hak asuh anak. sudah diberi nomor register 75. Masya Allah. Dan sidang perdanaannya akan dilakukan pada tanggal 15 Juli 2026. Sidang tanggal 15 Juli 2026 untuk hak asuh anak. Allah Akbar. Ya Allah, Masya Allah ya Rob. Serius ini? Ruben pada akhirnya resmi mengajukan gugatan hak pengalihan hak asuh anak. Dan apakah maksud dan tujuan Ruben ini hanya untuk agar anak-anaknya bisa berada di bawah pengasuhannya? Kalau menurut saya, tindakan yang diambil Ruben ini menggugat kembali hak asuh anak itu hanya untuk validasi atau menunjukkan pada anak-anaknya atau khalayak publik kalau dia itu benar-benar berjuang agar anak-anaknya bisa dibawa pengasuhannya. Karena kalau menurut saya, meskipun Ruben mengajukan gugatan pengalihan pengasuhan anak dan dia benar-benar menang, tidak serta-merta anak-anak ini tidak bisa bertemu dengan bundanya. Dan itu nanti akan merujuk kembali seperti di waktu masa-masa mereka sidang perceraian dan menentukan hak asuh anak. Pasti akan ada kesepakatan atau putusan dari hakim kalau anak-anak ini bisa dengan ayahnya
berapa hari, dan demikian juga bisa dengan bundanya berapa hari. Dan itu memang sama saja dengan waktu mereka mengajukan perceraian, sidang perceraian, dan hak asuh anak dikala mereka sidang perceraian. Jadi kalau menurut saya hak asuh anak ini, pengajuan kembali hak asuh anak oleh Ruben ini benar-benar tidak efektif untuk dalam kasus mereka ini.